Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa, yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Selamat belajar dan semangat pagi! Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai Laskar Kristus, semoga kalian di dalam kondisi yang sehat ya. Kelas 6, tetap semangat ya, semangat pagi ya. Oke, Ibu akan mengingatkan kalian tidak jemu-jemu ya, tidak lupa harus mencuci tangan ya, pakai sabun rutin ya, pakai masker dan jaga jarak. Yang terpenting kalian Ibu doakan ya selalu sehat selalu. Oke, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa. Hebat lagi siapa? Tuhan Yesus ya. Oke, Laskar Kristus, hari ini kita akan belajar tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Sebelum ya masuk di dalam materi, Ibu ajak kalian membaca Alkitab. Nanti akan dibantu ya oleh teman Ibu. Kalian baca dengan baik-baik sih. Siapkan Alkitab kalian, karena kita akan masuk di dalam kejadian di Alkitab ya, bukan kitab kejadian ya, di kitab Korintus yang ditulis oleh Paulus. Setelah itu nanti Ibu akan jelaskan. Silakan membaca dulu, simak baik-baik. Kita akan membaca, siapkan Alkitabnya dari 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Oke, bisa di-push. Oke, sekarang kita baca bersama-sama nggih. 1, 2, 3. Jadi, apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamus buah. 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga
daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Demikian firman Tuhan. Oke, silakan lanjut ke materi. Kalau belum membaca dengan baik, silakan dibaca lagi ya. Karena nanti ada di aktivitas kembali. Oke. Kurang lebih pembacaannya demikian ya. Ibu kasih garis besarnya ya di sini. Jemaat Korintus ya, Paulus menuliskan surat di dalam kitab Korintus. Jemaat di Korintus juga seringkali ya selalu bersekutu, saling mendukung satu sama lain ya, beribadah, saling beraktivitas yang menguatkan iman mereka. Nah, di sini tetapi mereka masih belum paham ya bagaimana yang harus ibadah yang bisa dilakukan tanpa harus memegahkan dan menyombongkan diri. Mungkin di dalam kehidupan saat itu ya, di dalam masa saat itu karunia berbahasa roh sangat diunggul-unggulkan, sehingga karunia yang lain ya dianggap biasa-biasa saja. Padahal tidak semua ya, sekarang di dunia ini, masa ini, tidak semua orang memiliki karunia untuk berbahasa roh. Bahasa roh itu yang seperti apa? Ibu sendiri tidak bisa ya berbahasa roh, tetapi hanya orang-orang yang dipakai Tuhan ya bisa berbahasa roh. Berbahasa roh itu mengucapkan dengan bahasa lain yang kita tidak mengerti artinya, tetapi ketika Tuhan memakai orang itu bahasa roh ya, ada orang lain yang bisa menerjemahkan apa dan maksud bahasa itu. Bahasa roh biasa digunakan ya untuk juga memuji Tuhan ya, ketika beribadah ya, mengucap syukur dan sebagainya. Nah, di sini Ibu tidak mewajibkan juga kalian wajib harus bisa bahasa roh, karena itu adalah karunia, tidak bisa dipaksakan ya, tidak bisa kita harus wajib bisa, enggak. Kalian punya karunia sendiri. Contohnya kita akan belajar bernyanyi dengan roh loh. Apakah kita bernyanyi dengan roh? Nah, maksudnya gimana ya Bu? Roh yang seperti apa? Nah, di sini roh itu berarti kita bernyanyi dengan hati kita, ya. Hati dan jiwa kita hidup, bukan hidup terus kita bernafas gitu, tidak ya. Ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, hati kita tulus, tidak dibuat-buat, ya, menghayati. Nah, sementara dengan akal budi, ini menurut Paulus ya, apa yang kita nyanyikan ya untuk agar orang lain paham, orang lain mengerti apa maksud nyanyian tersebut. Misalnya contoh, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Nah, berarti kita menyampaikan, oh Tuhan Yesus ya menebus kita itu bukan dengan barang fana saja ya, tetapi adalah penekanannya kepada pengorbanannya lewat darahnya ya. Nah, di situ kita bisa membagi dari kita menyanyi tadi ya, dengan akal dan budi kita menyampaikan maksud dan pesan dari lagu tersebut. Loh Bu, kalau kita bernyanyinya masih asal-asalan, belum bisa. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti pasti kalian akan bisa. Nama saja bernyanyi. Nah, kalau kalian bernyanyi berarti apa? Nyanyi, bukan bisu ya. Kecuali orang bisu, tidak bisa bernyanyi. Nah, kalian punya karunia ya, punya talenta untuk bernyanyi indah. Disembunyi-sembunyikan. Kalian bernyanyi ya, nyanyilah dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti harus teriak-teriak ya sampai semua satu kampung dengar.
terdengar. Tidak. Dengan menghayati, meskipun suara kalian fales, ya nggak harus suara bagus saja. Kalian bisa bernyanyi dengan kondisi apapun, baik itu suaranya fales, baik itu suaranya merdu. Tapi kalau hati kalian tulus menyanyikannya dengan luar biasa, pasti Tuhan mendengar ya apa yang menjadi keinginan kita untuk memuliakan namanya. Nanti Ibu ajak praktik ya. Kalian amati ya. Anak yang menyanyi dengan biasa-biasa saja, dengan penghayatan, nanti kalian bisa bedakan nyaman mana sih, nyanyi dengan penuh penghayatan atau nyanyi dengan biasa-biasa aja. Nah, nanti kalian bisa simak ya di video berikut ini. Nah, ini teman Bu Guru lagi ya, pandai nyanyi ya, luar biasa pokoknya. Nah, kalian simak ya. Saya akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Menggelegar ya suaraku ya. Wah, luar biasa bukan? Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bedakan dengan menyanyi yang ini ya, coba. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke, kalian sudah simak tadi menyanyikannya ya, dengan yang biasa-biasa dengan yang penghayatan. Nah, pasti beda pesan. Dan kita ini biasanya ya worship leader ya, orang yang biasa memandu pujian. Nah, ini mengajak supaya jemaat semangat untuk bernyanyi. Nah, ini gunanya agar jemaat bisa ikut merasakan ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang bisa dinikmati dan bisa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena memang orang Kristen ya, di agama-agama lainnya menekankan menyanyi ini ya, di agama kita ini ya, karena kita ini mengadopsi dari kebudayaan Yahudi ya. Biasanya memang menyanyi ini menjadi hal yang utama. Contohnya saja Mazmur oleh mereka ya, biasanya mereka membaca sambil dilakukan seperti mengaji ya. Misalnya akulah Tuhan dan Mazmurku. Guru sih tidak pandai ya melantunkan ayat-ayat Alkitab, tetapi kurang lebih seperti itu. Jadi berakar dari kebudayaan ya Yahudi. Sampai akhirnya Martin Luther ya pada masa reformasinya ya menerjemahkan Kidung Jemaat di dalam bahasa Jerman. Nah, sampai sekarang Kidung Jemaat juga masih kita pahami ya, kita punya itu bagian masih melakukan dan menyanyikan Kidung Jemaat. Nah, untuk juga yang lainnya ya, nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Ibu juga mau kasih tahu ya, untuk suku Lewi juga begitu, untuk menetapkan apa saja runtutan ibadahnya.
ada kelompok bermusik ya sampean ya. Nah disitulah budaya bernyanyi ini ya sudah berakar di kehidupan masa lalu ya. Otomatis kita mengadopsinya di dalam kehidupan masa kini. Gak ada tuh gereja diem-dieman ya. Masuk gereja diem-dieman tuh. Nah, bisa kayak gua nanti gerejanya ya. Tetapi di sini susunan unsur-unsur ibadah kemarin juga sudah Ibu jelaskan ya, bahwa nyanyian juga ya. Nah, maka dari itu kelas 6 ya Laskar Kristus nanti praktek bernyanyi. Nah, silakan karena kalian nanti ujian prakteknya bisa jadi juga bernyanyi. Kalian latihan ya satu lagu itu andalan ya kalian. Kalian nyanyikan dengan penuh sungguh-sungguh dan luar biasa. Begitu juga kalau kalian punya lagu favorit rohani misalnya ya, kalian bisa nyanyikan setiap hari, bisa dengarkan ya di YouTube, banyak ya lagu-lagu rohani yang ada di sana. Kalian bisa kenal, bisa kalau Ibu sarankan ya daripada lagu dunia, lebih baik lebih enak lagu rohani ya. Bisa menguatkan, memberikan peneguhan buat kita, memberikan penghayatan dan makna yang besar buat kehidupan kita. Maka dari itu Ibu tetap berpesan selalu ya berikan yang terbaik buat Tuhan melalui suara kalian yang punya suara indah. Yang tidak pun juga berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak ada di sini yang paling baik dan paling benar. Semuanya di mata Tuhan sama. Yang dilihat adalah hati kita. Karena Paulus memang mengajarkan, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Jadi tidak main-main ya, harus dengan sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut lagi di pembelajaran berikutnya tentang nyanyian jemaat. Oke ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap sehat ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Oke, Shalom Laskar Kristus, tetap semangat dan salam hebat, siswa hebat, semuanya hebat. Luar biasa, yang lebih hebat adalah Tuhan Yesus. Terima kasih. Masuk di dalam aktivitasku. Masih tetap semangat ya. Pelajaran 3, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Bacaan Alkitab dari 1 Korintus 14 15b sampai 19. Oke. Mari kita bayangkan ya, kita sedang ada di persekutuan dan bernyanyi bersama. Lalu kita menyanyikan dengan riang gembira sambil bergandengan tangan, sambil bertepuk tangan bersama-sama. Wah, pasti seru ya. Kalian pasti merasakan sukacita dan kebersamaan ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Di situ kita bisa menjawab pertanyaan ya. 1. Unsur atau kegiatan apa yang paling sering kamu temukan dalam ibadah Kristen? Nah, nyanyian ya. Menurut kalian bagaimana? Itu sambil bimbing ya. Bagaimana cara orang Kristen melakukan kegiatan itu? Nah, kalian bisa amati ya, seperti yang digambar ya. Mengapa orang Kristen melakukan kegiatan itu dalam setiap ibadah mereka? Nah, ini coba cari tahu ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan ya, unsur yang sering kegiatan di ibadah Kristen adalah bernyanyi. Nah, bagaimana cara orang Kristen melakukan kegiatan itu? Amati gambarnya. Dan ketiga, mengapa orang Kristen melakukan kegiatan itu dalam setiap ibadah mereka? Oke. Selamat mencoba. Nah, coba temukan dan catat hal-hal penting. Ibu juga sudah memberikan materi ya, bahwa di sini tokoh-tokoh yang sudah
diceritakan, yaitu Rasul Paulus. Nah, di sini kalian buka lagi ya, baca 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Di situ hal-hal penting apa yang kalian temukan. Nah, singkat cerita, Rasul Paulus ya mengingatkan jemaat di Korintus. Meskipun jemaat Korintus mulai rajin ya beribadah ya, tetapi sebagian penduduknya menganggap bahwa karunia berbahasa roh adalah penting. Nah, dulunya kota ini berpenduduk 600 ya. Ternyata sekarang sudah hanya 10.000 orang. Nah, itu berdasar sumber pada 6 Januari 2015 ya. Nah, kalian bisa simak di buku siswa kalian masing-masing. Kalau tidak, bisa membaca ini ya. Ambil di pause videonya. Oke, lanjut ya. Intinya nanti ibu ingin kalian merangkum. Pasti ada hal-hal penting ya dari mendalami cerita Alkitab ini. Oke, selamat menulis hal penting dan merangkum. Nah, masih di dalam ini ya. Menulis kesalahan yang mana yang sudah kita lakukan selama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam bernyanyi. Apa saja sih biasanya kesalahan yang kita lakukan? Nah, begitu juga di jemaat Korintus. Coba amati, cari kesalahan apa sih yang mereka lakukan. Nah, di sini Rasul Paulus menasihatkan ya jemaat Korintus untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan pada jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan. Sayangnya pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh. Padahal menurut Paulus karunia ya bukan hanya bahasa roh ya. Rupanya jemaat Korintus melebih-lebihkan kepentingan berbahasa roh. Apalagi yang mereka jalankan tanpa sebuah penafsiran akan sia-sia. Jadi berbahasa roh ini juga tidak untuk menyombongkan diri ya, tetapi ini sebuah ibadah untuk memuliakan Tuhan, juga untuk memberikan pengertian, untuk kita merendahkan diri kepada Tuhan. Lalu agar jemaat mengerti, Paulus bercerita tentang pengalaman pribadinya. Jadi pada ayat 15 ya, kamu akan menemukan Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi. Itu ditunjukkan kepada Allah. Paulus ya menggunakan berbahasa roh tidak hanya untuk berdoa ya, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, mengucap syukur kepada Allah. Menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal budi. Oke ya, jadi sudah tahu ya apa ya kesalahannya. Coba kamu tulis, atau mungkin kesalahanmu sendiri saat memuji nama Tuhan apa ya kira-kira ya. Banyak ya, kamu daftarkan, tulis di buku tulismu masing. Oke, selanjutnya kalian setelah merangkum, kita selesaikan ya dan kerjakan soal 1-4 memahami nyanyian jemaat dalam ibadah Kristen. 1. Apa saja jenis nyanyian jemaat dalam ibadah Kristen yang kamu ketahui? 2. Seperti apa bentuk kata-kata dalam nyanyian ibadah Kristen yang kamu ketahui? 3. Apa yang harus diperhatikan dari sebuah nyanyian jemaat? Kata-katanya, iramanya, nadanya, atau isi pesannya. Alat musik apa saja ya yang biasa digunakan dalam nyanyian jemaat atau dalam ibadah Kristen yang kamu ketahui? Selamat mengerjakan, bisa di-pause ya videonya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat.
Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.